Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya. Pendukung-pendukung Jokowi sekarang ini banyak meninggalkan Jokowi. Mulai dari pendukung-pendukung setianya begitu kan ya. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat bahwa sosok seorang Jokowi pengaruhnya sudah tidak ada lagi begitu kan. Benar nggak begitu? Coba kita. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya, bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu. Ya biasa saja kita tertipu, itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang itu? Enggak pernah. Benar, para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Para pendukung Jokowi begitu kan ya, Pak Sobari, yang kemudian dikenal sebagai orang-orang yang kemudian membela Jokowi. Tapi buktinya sekarang ya, Pak Sobari ini justru mendukung Roy Suryo. Sebagai bentuk ilmuwan, sebagai bentuk penemuan penelitian terbaru soal dugaan ijazah palsu, ini sangat-sangat mengejutkan sekali. Dan ini pukulan telak kepada seorang Jokowi. Bayangkan bos, ini Pak Sobari yang kemudian dulu kritiknya luar biasa kepada Anies Baswedan. Dia mengkritik habis-habisan bagaimana soal kepemimpinan era Anies Baswedan dan Prabowo Subianto pada waktu itu. Karena masih ia kenal dengan Jokowi dan dia adalah seorang membela Jokowi begitu kan. Tapi nyatanya sekarang berbalik arah. Justru meninggalkan Jokowi. Justru tidak membela Jokowi soal dugaan ijazah palsu. Coba lihat saja begitu kan ya. Dan tidak hanya Pak Sobari. Katanya begitu kan ya, Profesor Henry Subiakto begitu kan. Salah satunya juga mendukung Roy Suryo sebagai ahli. Ini kan menandakan dulu paling kuat sekali, paling santer sekali mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terbaik. Tapi kita lihat saja begitu kan ya, sekarang sudah bersama dengan Roy Suryo, membela Roy Suryo sebagai ahli dari Roy Suryo itu sendiri. Jadi dia sudah merasa sedih, merasa kecewa membela Jokowi yang kemudian begitu kan ambisi kekuasaannya sangat luar biasa, pada akhirnya meninggalkan. Kata Pak Sobari begitu kan ya. Buat apa mempertahankan kekuasaan yang dia junjung begitu kalaupun itu salah? Kenapa kok masih mempertahankan itu? Lebih baik meninggalkan. Kalau kajian kemudian dikenakan pidana, itu nanti banyak sekali kampus-kampus itu nggak berani melakukan kajian, nggak berani menganalisis, ya. Jadi kajian itu sejelek apapun, katakanlah kalau itu jelek, ya, apalagi bagus, ya, itu hasilnya itu harus dihormati. Karena kajian-kajian inilah yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang membuat kita menjadi semakin cerdas, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin ngerti dengan banyak hal. Jadi jangan sekali-sekali negara itu chilling effect, membuat orang takut pada mereka-mereka yang membuat analisis, membuat kajian. Karena kalau sekali itu terjadi, katakanlah memidanakan orang yang menganalisis, apalagi menganalisisnya di TV, saya sebut TV misalnya ya, di TV, membuat kajian seperti itu, lalu kemudian dikenakan. Nah, ini tambah tidak sehat lagi. Di TV itu kan berlakunya undang-undang pers sebenarnya. Harusnya kalau ada yang tidak setuju kan sudah ada yang mengcounter, ada hak jawab kan begitu kan. Nah, ini seperti itu. Walaupun memang di TV itu kadang-kadang kemudian dipotong-potong, lalu ada yang nge-share, yang ngirim-ngirim di media sosial. Tetap itu adalah berlakunya pakai undang-undang pers, bukan pakai undang-undang ITE. Jadi sekali lagi di era demokrasi ini memang ya kita harus bisa menerima perbedaan. Menerima kalau ada orang melakukan kajian-kajian yang mungkin tidak sesuai dengan sikap politik kita.
Itu. Kalau yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dari kajian Pak Roy Suryo sendiri, Bapak melihat apakah sudah Sama saja Roy Suryo, Rismon maupun Bu Tifa sama saja. Dan setelah saya jadi ahli ya, pasal yang dikenakan juga sama kok untuk tiga-tiganya. Pasal yang dikenakan itu tiga-tiganya sama persis. Ancamannya sama persis dari 12 tahun sampai yang paling ringan 2 tahun. Jadi sama persis gitu ya. Jadi tidak bisa kita beda-bedaan, padahal masyarakat kan melihat beda-beda kan gitu kan. Nah itulah makanya ini perlu diklarifikasi bahwa nampaknya memang tiga-tiganya diberi bobot yang sama atau mungkin target yang sama. ini baru keren, Bos, ya. Jadi artinya apa? Artinya bukan termol ini membela suatu kebaikan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Ya, dan tidak hanya itu begitu kan ya. Juga terungkap bahwa Pak Yulianto begitu ex ketua KEP ya, ini belak-belakan soal kejanggalan soal dugaan ijazah palsu begitu. Apa yang kemudian dipertontonkan hari ini nampaknya ada 3 orang ya yang dicap sebagai termol di situ yang kemudian meninggalkan Jokowi membela Roy Suryo begitu. Ini sangat mengejutkan sekali. Ada apa di balik ini semua? Jangan-jangan selama ini kita lihat begitu kan ya, bahwa seorang Jokowi sudah mulai ada kepanikan yang sangat luar biasa. Para termol-termol di situ sudah ada kepanikan yang sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting begitu kan kepada Roy Suryo dan menambahkan kekuatan begitu kan ya untuk selalu meneliti bagaimana temuan-temuan terbaru di situ begitu ya, seperti dugaan ijazah palsu lah. Padahal ini mantan pendukung setia Jokowi membela Roy Suryo. Jok. Mana Jack? Jadi satu persatu para termol itu sudah tidak ada lagi membela Jokowi begitu kan ya. Ya ada memang sebagian mereka, tapi kata Pak Sobari, saya jangan dikatakan termol. Termol itu dibayar, saya kan nggak dibayar, kata Pak Sobari begitu kan. Ya, peneliti Sinor Lembaga Ilmu Pengetahuan ya Indonesia LIPI ya Muhammad Sobari ya jadi saksi ahli bagi tersangka Roy Suryo, Rismon Sianiper dan Tifa ya, dan Rismon dan sebagainya. Sobari punya rekam jejak yang pendukung setia Presiden Joko Widodo sejak 2012, namun kini berbalik arah membela Roy Suryo. Kepada awak media, Sobari menjelaskan alasan membela Roy Suryo karena sedang menjalankan peran intelektual dalam dunia akademisi. Benar saja, selama pemeriksaan Sobari juga memaparkan metodologi penelitian kepada penyidik ya Ditreskrimum ya Polda Metro Jaya. Artinya apa? Artinya penelitian ini menemukan titik temu. Yang dibela Pak Sobari di situ adalah soal keilmuan. Wih, bukan soal adu ngotot, Bos, di depan televisi. Bukan adu yang penting modal ngotot, tidak. Tapi membela modal keilmuan. Punya dunia akademisi yang kemudian untuk menjadi temuan secara empiris begitu kan. Ini kan langkah yang bagus begitu. Daripada keluar-keluar sana sini ya, tidak tahu arah, wah ini benar, oh ini asli. Kasihan banget ini para termol-termol di situ. Bayangkan begitu. Coba kita baca ya, baca begitu kan. Banyak orang yang mengatakan, wih pengaruh Jokowi sudah nggak ada nih ya. Pengaruh Jokowi sudah nggak ada begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, menyesal itu memang belakangan setelah rusak. Kalau di depan namanya pendaftaran. Seharusnya saat daftar dia lihat dulu barang bagus atau kelihatan bagus begitu kan. Ini yang mengatakan, weh, satu persatu syukurlah banyak yang sudah sadar. Tapi harus sadar juga para termol sudah berperan terhadap kerusakan negara ini 10 tahun terakhir loh. Ini salah satu komentar netizen, banyak yang berkomentar hal-hal yang negatif begitu. Ya nggak ada masalah begitu. Artinya apa? Artinya saya melihat bahwa ya soal dugaan ijazah palsu hari ini sampai kapanpun nampaknya tidak akan kunjung berakhir begitu kan. Berbelit-belit sana sini, kurang ini, kurang itu. Ya nanti tunggu saja di kejaksaan, nanti kan ada di pengadilan ya.
salah satu 3 orang termol di situ begitu yang kemudian membela Roy Suryo, ini sungguh-sungguh mengejutkan ya, bikin geleng-geleng dari geng Solo, bikin geleng-geleng para termol begitu kan. Masa andalannya seperti Henry Subiakto begitu, dia seorang profesor, dia dunia akademisi membela mati-matian dengan Jokowi. Ya Pak Sobari dunia akademisi, dia pinter begitu kan ya. Dia membela mati-matian Jokowi pada 2012. Ya, Pak Yulianto ex KIP di situ bela Jokowi sana sini. Tapi 3 orang ini begitu kan sekarang ini sudah sadar ya, mana yang kemudian ambisi kekuasaan dan mana yang tidak, Bos. Halo Bang Jack. Bang Jack lagi santai ye. Jadi artinya apa? Artinya bahwa tidak semuanya kekuasaan itu bertahan selamanya, pasti ada melemahnya dan pudar di situ begitu. Jadi saya kira ini mengejutkan sekali begitu kan. Ya saya yakin bahkan para termol itu geleng-geleng kepala begitu kan. Ya ini fakta mengejutkan terungkap Yulianto ex ketua KIP DKI belak-belakan ya soal kejanggalan ijazah Jokowi. Nah, kejanggalan dalam segi apa? Apakah fotonya berbeda atau tidak begitu? Seperti apa yang disampaikan Pak Sobari ini menunjukkan bahwa menjadi catatan penting begitu kepada para termol pada akhirnya begitu. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu, Bang? Ya karena kita lihat saja realitasnya bahwa Pak Sobari ini kan sangat loyalis ya kepada Jokowi pada waktu itu. Tapi sekarang nyatanya begitu kan, buktikan aja bahwa Pak Sobari itu benar-benar menunjukkan bahwa dirinya begitu kan ya, sudah memilih mana yang benar dan mana yang tidak, Bos. Ya. Ya, mungkin satu persatu besok ya Jokowi ditinggal oleh pendukung-pendukungnya. Mau teriak-teriak akan turun tangan, akan turun gunung memenangkan PSI, pret. Para pendukung-pendukungnya saja sudah banyak yang kabur kok. Tapi ini sangat-sangat mengejutkan sekali begitu kan ya. Seorang budayawan begitu kan ya. Pak Sobari ini sungguh-sungguh di luar ekspektasi begitu kan, bisa membela Roy Suryo begitu. Bisa membela Roy Suryo. Bahkan dia bercerita begitu. Nah, salah satu berceritanya begini. Ini tentu lanjut dia bahwa hasil penelitian itu berujung pada penyampaian pesan, risalah, kebenaran ya di khalayak umum untuk sejumlah Indonesia ya bahkan mungkin dunia. Responnya tentu tidak melulu yang diharapkan ya, penelitian dan bahkan menimbulkan perdebatan seperti saat ini. Kalau si Sobari ada juga mantan Wakapolri ya, Okroseno begitu, dan mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Samsudin yang juga jadi saksi ahli. Bayangkan Pak Din Samsudin, Pak Okrosono ya, terus kemudian Pak Said Didu, terus kemudian Susno Dwaji, ya, terus kemudian Pak Sobari, lalu kemudian Pak Profesor Hendy Subiakto, lalu kemudian Pak Yulianto begitu kan sebagai ex ya KIP di situ. Ini menandakan orang-orang Jokowi semua, tapi kita lihat saja sekarang berbalik arah. Justru mendukung begitu kan Roy Suryo. Artinya apa? Artinya melihat bahwa inilah sebuah kebenaran secara fakta dan empiris yang ditemukan oleh Roy Suryo. Kan itu kan luar biasa begitu kan. Nah, kita tunggu saja di pengadilan. Apakah ini akan terbantahkan atau bagaimana? Bang Jack. Jadi nanti Bang Jack ini pasti gelisah dong, ya. Bang Jack. Nanti ada nama baru begitu selain Bang Jack begitu kan. Bisa saja Bang Jok, Bang apa begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.